kabar semuanya? Puji Tuhan, adik-adik semua sehat dan tetap semangat. Ya, betul loh, terlebih lagi di hari ini, hari Minggu, hari yang sangat istimewa. Karena adik-adik boleh kembali datang untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi sebelum kita beribadah, kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari di mana kami boleh sekali lagi diberi kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Meski masih di rumah kami masing-masing. Terima kasih untuk kesehatan dan setiap berkat Tuhan yang kami terima. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, sehingga kami layak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami siap menerima berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Loh, sering main ke laut nggak, Sering dong. Wah, enak ya di laut ya. Iya dong. Tahu nggak, laut itu dalamnya berapa meter? Berapa ya? 100 meter? Berapa, 100 meter? Masih jauh, 1000 meter? No. Laut itu dalamnya, dari yang Selani pernah baca, itu ada yang sampai dalamnya itu 11.000 meter loh, Wow. Kira-kira berarti 11 kilometer. Wah, jadi kalau diukur dari sini bisa sampai ke Candi Prambanan ya? Ya, kurang lebih. Atau kira-kira berapa kali ya tinggi? 5 kalinya tinggi Gunung Merapi. Wah, ternyata laut itu dalam banget ya, Iya, dalam banget. Tapi tetap nggak ada yang menandingi dalamnya kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih Tuhan kita itu adik-adik ya, lebih dalam dari laut yang paling dalam tadi. Juga kasih Yesus itu lebih tinggi dari langit yang di atas kita. Bahkan nih, Lose dan adik-adik semua, kalau kita bisa mengelilingi bumi, kasih Yesus itu lebih lebar lagi, jauh lebih lebar. Oh iya, jadi ingat ada lagu yang menceritakan tentang kasih Yesus yang sungguh indah, yang sangat tinggi dan sangat dalam dan sangat lebar. Mari adik-adik, langsung ajak adik-adik bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Kasih Yesus Manis dan Indah dengan bangkit berdiri. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh, kasih Yesus. Sekali lagi, kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh, kasih Yesus amat tinggi, lompat, takkan teratasi, amat dalam, takkan terselami, amat lebar, takkan terkelilingi. oh oh, kasih Yesus, kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh, kasih Yesus amat tinggi, takkan teratasi, amat dalam, takkan terselami, amat lebar, takkan terkelilingi. oh oh, kasih Yesus amat tinggi, takkan teratasi, amat dalam, takkan terselami, amat lebar, takkan terkelilingi. oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, kasih Yesus. Silakan duduk adik-adik. Ya, puji Tuhan, kasih Yesus amat sangat tinggi, sangat dalam dan sangat lebar, sehingga tidak ada satupun orang yang tidak dikasihi oleh Tuhan Yesus. Meskipun semua kita orang berdosa, tetapi Tuhan tetap mau mengasihi kita. Dia mau menjadi penebus dan juru selamat kita. Orang berdosa? Jadi kita berdua orang berdosa loh. Iya. Loh Selani, Loh Yulia, adik-adik di rumah, papa mama kita, bapak ibu guru, semuanya kita berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Tapi Yesus kok mau ya Lese mengasihi kita?
Padahal kita kan orang berdosa. Itu karena kasih Yesus yang sangat besar tadi. Dia sangat mengasihi dan menyayangi kita. Bahkan Yesus juga mau mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Wah, senangnya kita diangkat menjadi anaknya Tuhan. Betul adik-adik, kita patut bersyukur dan bersuka cita karena kita diangkat menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian Aku Disayang Tuhan. Loh, saya ajak adik-adik bangkit berdiri ya. Kita nyanyikan dengan penuh ucapan syukur. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, glory. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang disayang. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Silakan duduk. Saatnya adik-adik duduk tenang, siapkan Alkitabnya, dan siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, Lause Ineke sedang merapikan pakaian yang ada di rumah nih. Ya ampun, ada undangan pernikahan. Undangannya untuk hari ini. Aduh, Lause Ineke lupa. Papa. Ya, Pa, kenapa Ma? nanti jam 6 kita pergi ya. Ya ayo, aku pakai ini gini aja ya. Hah? Kamu mau ke undangan pernikahan pakai baju kayak gitu? Yang bener aja. Oh alah, pernikahan toh? Iyalah. Kamu nggak bilang tadi. Tak kira cuma mau jalan-jalan sore. Iya, aku tadi cuma bilang pergi doang ya. Nah iya. Ya udah sana. Itu, Jessie, tolong. Yaudah kamu tolong siapin bajuku sama bajunya Jessie ya, yang buat ke pernikahan. Iya, Jessie makan dulu ya. Ya, mandi dulu ya. Bye-bye. Mama rapi-rapi dulu ya. Yuk. Adik-adik, tadi Lause Rudi minta Lause Ineke untuk menyiapkan baju yang akan dipakai pergi ke pesta. Menurut adik-adik, baju mana yang harus dipakai ya? Kalau untuk Jessica, baju yang ini atau yang ini? Tentu saja yang ini ya. Baju batik untuk pergi ke pesta pernikahan. Kalau yang ini buat tidur dong. Nah, kalau buat Lause Rudi, baju yang ini atau yang ini? Yang ini. Jangan masa pergi ke pesta pernikahan pakai baju basket. Tentu saja yang ini, baju batik. Nah, kalau buat Lause Ineke, baju yang ini atau yang ini? Ya, dua baju ini dua-duanya bisa dipakai ke pesta pernikahan. Tapi Lause Ineke pilih yang mana ya? Yang ini aja deh. Biar kembar sama Lause Rudi. Di Alkitab, Tuhan Yesus juga pernah menceritakan
tentang seorang raja yang mengadakan pesta pernikahan. Cerita ini dicatat di Matius 22 ayat 1 sampai 14. Sebelum adik-adik mendengarkan cerita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami, terima kasih untuk kesempatan mendengarkan cerita Alkitab. Tolong kami untuk duduk tenang mendengarkan cerita hari ini. Mohon Roh Kudus menolong supaya kami bisa mengerti. Tolong Lose Ineke menyampaikan isi hati Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Alkisah, ada seorang raja yang ingin mengadakan pesta pernikahan untuk anaknya. Seorang raja adalah pemimpin nomor 1. Ia adalah orang yang sangat kaya raya. Saat ia mengadakan pesta, tentu ia mengundang orang-orang yang sangat penting dan istimewa. Hari besar yang dinantikan pun tiba. Ruangan pesta sudah dihias dengan begitu indahnya. Makanan yang enak-enak pun sudah siap untuk disajikan. Raja begitu bersemangat dengan hari pernikahan itu. Dia menunggu kehadiran tamu-tamu yang telah diundangnya. Waktu dimulainya pesta semakin dekat. Namun, para tamu undangan belum ada yang hadir. Kemana ya mereka? Apa mereka lupa kalau hari ini raja mengadakan pesta pernikahan untuk anaknya? Pesta tidak akan dimulai tanpa kehadiran tamu-tamu tersebut. Kemudian sang raja memanggil hamba-hambanya dan berkata, Katakan kepada para undangan itu bahwa pesta akan segera dimulai. Aku telah memotong sapi dan anak-anak sapi untuk hidangan yang terbaik. Mari datang ke pesta pernikahan ini. Jadi pergilah hamba-hamba raja untuk memanggil orang-orang yang sudah diundang raja untuk datang ke pernikahan yang sudah siap dimulai. Namun ternyata orang-orang yang diundang oleh raja tersebut tidak menganggap penting undangan raja tersebut. Mereka memilih untuk tidak datang. Mereka sibuk dengan pekerjaan mereka sendiri. Bahkan ada yang dengan sengaja memberontak. Mereka mencelakai orang yang diutus raja. Mereka menangkap, memukul, bahkan membunuh orang suruhan raja tersebut. Raja menjadi sangat marah karena orang-orang tersebut. Akhirnya raja menghukum orang-orang tersebut. Lalu bagaimana dengan pesta raja? Apakah pesta tersebut batal? Tentu saja tidak. Segala sesuatu sudah dipersiapkan. Pesta tersebut akan tetap dilangsungkan. Siapa yang akan menghadiri pesta tersebut ya? Pesta pernikahan sudah siap, tetapi orang yang telah kuundang tampaknya tidak layak datang ke pestaku. Jadi, pergilah ke sudut-sudut jalan dan undanglah semua orang yang kamu jumpai. Suruhlah mereka datang ke pestaku. Raja kemudian menyuruh hamba-hambanya untuk memanggil orang-orang lain yang awalnya tidak diundang ke pesta pernikahan yang diadakan oleh raja. Kemudian hamba-hambanya pergi ke jalan-jalan dan mengundang setiap orang yang mereka temui di jalan-jalan. Baik itu orang baik maupun orang jahat, semuanya diundang untuk datang ke pesta pernikahan tersebut. Akhirnya orang-orang datang ke pesta pernikahan yang diadakan oleh raja. Ruangan penuh dengan orang-orang. Ketika pesta dimulai dan orang-orang sedang makan, raja datang ke pesta tersebut. Tiba-tiba raja melihat ada seseorang yang tidak memakai pakaian pesta. Raja kemudian bertanya kepada orang tersebut, Kawan, bagaimana engkau bisa masuk ke sini tanpa memakai pakaian pesta? Orang itu diam saja. Dia tidak menjawab pertanyaan raja. Akhirnya raja menyuruh hambanya untuk membawa orang itu keluar untuk dihukum. Nah, adik-adik, apa ya maksud dari cerita yang tadi Tuhan Yesus ceritakan?
Raja yang diceritakan dalam kisah tersebut sebenarnya menggambarkan Tuhan Yesus sebagai Raja kita. Undangan pesta tersebut adalah undangan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus ingin banyak orang bisa diselamatkan dan masuk ke kerajaan surga, menikmati sukacita besar dan keindahan kerajaan surga. Karena itu, adik-adik harus menerima undangan Tuhan Yesus dengan sukacita. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara percaya di dalam hati bahwa Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat kita. Jangan sampai kita seperti orang-orang dalam cerita tadi, menganggap undangan Tuhan Yesus tidak penting dan memilih untuk mengerjakan pekerjaan yang lain, atau justru dengan sengaja mengabaikan panggilan Tuhan Yesus. Kalau adik-adik mau menerima Tuhan Yesus, berarti adik-adik juga mau hidup taat dan melakukan firman Tuhan sebagai bukti bahwa adik-adik mengasihi Tuhan. Jika hidup adik-adik asal-asalan, tidak taat kepada orang tua, suka berantem, kemudian tidak melakukan firman Tuhan, itu berarti adik-adik datang ke pesta tanpa menggunakan pakaian pesta. Pakaian pesta menandakan bagaimana sikap anak-anak Tuhan atau tanggung jawab adik-adik juga lauser selama kita hidup di dalam dunia ini. Tuhan mau suatu hari kelak kita bisa bertemu dengan Dia, Sang Raja yang mulia itu, dengan pakaian yang indah, yaitu dengan perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan dengan kasih kepada Tuhan selama kita hidup. Seperti yang Lose Ineke katakan di awal tadi, bahwa baju tidur tidak cocok dipakai ke pesta pernikahan. Nah, seperti itu juga ketika kita datang ke hadapan Tuhan, kita datang ke pestanya, Tuhan mau pakaian pesta yang terbaik, yang terindah yang kita pakai adalah perbuatan baik kita. Mari adik-adik kita belajar untuk hidup taat dan setia sedari kecil. Kita berusaha lebih sungguh-sungguh lagi dalam menghargai panggilan Tuhan, undangan Tuhan, dan menghargai hidup yang sudah Tuhan anugerahkan. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari 2 Petrus 1 ayat 10a. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Kita baca sekali lagi ya. 2 Petrus 1 ayat 10a. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Udah dulu ya adik-adik. Lose Ineke mau siap-siap pergi ke pesta. Sebelum kita berpisah, kita berdoa terlebih dahulu ya. Allah Bapa kami, terima kasih untuk cerita Alkitab yang boleh kami dengarkan hari ini. Terima kasih telah mengundang kami untuk menikmati sukacita besar kerajaan surga melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Mohon Roh Kudus menolong saya untuk hidup taat dan melakukan firman Tuhan. Saya mau memilih untuk menyenangkan hati Tuhan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan untuk firman yang sudah kita dengarkan bersama. Kita mau terus belajar menjadi anak-anak Tuhan yang lebih sungguh lagi mengikut Tuhan dan semakin mengasihi Dia. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan kita. Mari kita bangkit berdiri dan mengiringi persembahan kita dengan pujian burung pipit tidak menanam. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani.
Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Mari berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih Tuhan yang sangat besar, yang sudah memanggil dan mengangkat kami semua menjadi anak Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia, yang bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi juga mau melakukannya. Kami juga berdoa untuk persembahan kami, kiranya Tuhan memberkati dan menguduskannya, untuk dipakai bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk adik-adik. Selanjutnya saatnya kuis. Yeay, kuisnya apa ya? Adik-adik, Lase akan menunjukkan gambar yang utuh terlebih dahulu. Adik-adik dapat perhatikan dengan baik-baik. Kemudian Lase akan menunjukkan gambar yang tidak lengkap, karena ada sebagian dari gambar yang hilang. Nah, tugas adik-adik adalah menemukan bagian dari gambar yang hilang itu. Jelas? Kita mulai ya. Perhatikan baik-baik. Gambar pertama. Ini gambar yang utuh. Ini gambar yang tidak lengkap. Nah, coba cari potongan gambar yang sesuai untuk melengkapi gambar tersebut. Sudah? Jawabannya adalah B. Ya, betul. Nah, ini gambar kedua. Ini gambar yang utuh. Ini gambar yang tidak lengkap. Carilah potongan gambar yang sesuai untuk melengkapi gambar tersebut. Ya, jawabannya adalah A. Selanjutnya, gambar ketiga. Lihat gambar yang utuh. Ini gambar yang tidak lengkap. Carilah potongan gambar yang sesuai untuk melengkapi gambar tersebut. Ya, jawabannya adalah C. Ya, ini gambar keempat. Ini gambar yang utuh. Ini gambar yang tidak lengkap. Carilah potongan gambar yang sesuai untuk melengkapi gambar tersebut. Jawabannya adalah A. Nah, mudah kan? Adik-adik semua bisa menjawabnya dengan benar? Pasti bisa ya. Saat ini kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Mari adik-adik kita bangkit berdiri dan menyanyikan pujian Bapa, terima kasih.
duduk adik-adik. Sebelum kita berpisah, kita mau memperhatikan hal yang berikut ini ya. Tinggal di rumah aja. Rajin cuci tangan. Makan makanan bergizi. Rajin olahraga. Jaga jarak saat di tempat umum. Pakai masker jika harus keluar rumah. Tetap sehat, tetap semangat. Adik-adik, ibadah kita selesai sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. dadah!